Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya senang sekali bisa menyapa saudaraku semuanya. Kebetulan pada video kali ini saya ingin membahas mengenai penyakit perut buncit ya. Perut yang membesar, entah itu ada anginnya, entah itu seperti masuk angin dan sakit perut semacam itu. Saya akan jelaskan dengan cara saya sedikit bercerita nanti yang mengenai pengalaman di dalam hidup saya. Sebelum itu silakan untuk like dulu video ini, share video ini, kemudian subscribe jika belum, tekan tombol loncengnya juga. Dan apabila saudara semuanya ingin bertanya perihal penyakit yang kemungkinan itu tidak wajar, monggo dituliskan di kolom komentar gitu ya. Oke, bercerita mengenai perut buncit ataupun perut kembung ya, dan itu terjadi hampir setiap malam. Sudah dicek di kedokteran bahwa itu tidak ada yang namanya gejala penyakit ya. Perutnya diperiksa, mungkin ini masuk angin, tapi bukan masuk angin ternyata di situ. Ya, kemungkinan juga ini karena salah makan, ternyata bukan. Tidak ada gejala apapun, tetapi perut itu selalu kembung, rasanya ada angin terus. Ya, bukan masuk angin. Setiap malam juga bukan masuk angin. Nah, ceritanya begini. Setiap habis maghrib, ibu mertua saya yang sudah almarhum pernah punya riwayat demikian. Bercerita kepada saya, Gus, iki lho, delok wetengku gedene koyo ngene dipukul. Suaranya seperti orang masuk angin. Dan yang aneh itu ketika mohon maaf, ketika kentut itu baunya bukan bau orang kentut biasa, seperti obat, seperti campur obat, campur wangi apa begitu. Jadi saya merasa ini bukan hal yang wajar. Nah, itu yang terjadi di dalam hidup saya yang pernah saya alami. Dan ibu mertua saya mengatakan dia merasa terancam terus setiap malam begitu. Saya tanya kenapa Bu? Nah, musuhnya siapa? Tidak mau menjawab. Ya. Jadi ini mungkin ketika seseorang ini merasakan perutnya buncit terus-terusan dan tidak mau kempes ya. Nah, ini bisa dipastikan kalau sudah dites di kedokteran tanpa ada diagnosa, ini sakit ini. Ya, tidak ada semacam itu, tetapi perutnya tetap besar. Kemungkinan memang itu guna-guna ataupun santet. Dan pasti pernah melakukan kesalahan pada masa lalunya. Ya kan? Sama ketika ibu mertua saya tanya, musuhnya siapa Bu? Tuh, enggak tidak memberitahu kepada saya. Ya, tahu-tahu memang perutnya buncit ya, buncit. Kalau dipukul itu ada suara seperti orang masuk angin, tapi bukan masuk angin. Dan itu hampir setiap malam dan jamnya pas di situ. Ya, setiap habis maghrib. Nah, ini yang menjadi hal aneh mungkin di beberapa orang. Nah, lantas itu apa sih Ki Bagus? Kalau saya sendiri, ketika seseorang ini dalam kondisi yang sadar dan energinya turun, energi dalam tubuh dan menjadi energi negatif, banyak keluhan medis ya, ibaratnya seperti kakinya sakit, perutnya sakit, matanya buram, kemudian telinga berdenging, ya, sesak nafas, batuk, ya. Bisa saja terjadi ketika seseorang ini kondisi energinya berubah menjadi negatif ataupun lemah. Nah, dengan demikian apa? Hal-hal negatif bisa muncul dalam diri tersebut. Ya, kemungkinan juga ada beberapa makhluk gaib yang ingin mencoba untuk mempengaruhi di situ dan bisa saja berubah. Ya. Lantas solusinya gimana? Solusi yang saya katakan, yang saya sarankan adalah ketika kita kondisi energi spiritual kita turun atau berubah menjadi negatif, ya kita harus melakukan hal spiritual. Dengan cara kita membaca doa, kita melakukan wirid, ya itu juga bisa. Ya. Di sini di tempat saya membantu untuk mengobati saudara semuanya yang sudah mencoba berobat kemanapun, tetapi tidak kunjung sembuh. Nah, saya bersedia untuk membantu teman-teman semuanya. Saya ada sarana spiritual berupa terapi wirid menggunakan media zikir dengan tasbih khusus yang dikhususkan kepada setiap individu yang punya masalah bermacam-macam dan akan dikhususkan, sakit ini pakai ini, pakai ini, pakai ini, begitu.
Untuk teman-teman yang memang mengalami keluhan ya, sakit perut ataupun perutnya ini buncit, perutnya kembung pada jam tertentu dan ini merasa tidak wajar, monggo langsung WA ke tempat saya. Nomor WA saya sudah terletak di video ini ataupun di deskripsi, silahkan langsung ditelepon ataupun di WA begitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai beberapa kisah dari saya yang menjadi wawasan untuk saudaraku semuanya menjadi manfaat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.